Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengumumkan Adis Kadir tidak lagi menjadi pengurus dan kader Partai Golkar. Bahlil Lahadalia mengklaim Adis Kadir telah mundur dari partainya sebelum ditetapkan sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi. Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan Adis Kadir tidak lagi menjadi pengurus dan kader Partai Golkar, terutama setelah pencalonan Adis sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi disetujui oleh DPR RI. Pengunduran diri Adis Kadir dan proses pencabutan statusnya sebagai kader Partai Golkar telah dilakukan oleh partai sebelum pencalonan Adis sebagai Hakim MK ditetapkan oleh DPR RI. Pada rapat paripurna ke-12 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 di Jakarta, menyetujui Adis Kadir yang sebelumnya Wakil Ketua DPR RI ditetapkan sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi dari DPR RI. Kami hari ini mewakafkan salah satu kader terbaik Partai Golkar yang dulunya adalah pimpinan DPR yang namanya Pak Adis Kadir, mewakafkan ke negara untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Proses beliau menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum diputuskan itu sudah melakukan pengunduran diri, baik dari kepengurusan maupun keanggotaan. Karena hakim itu kan harus independen. Karena kader Golkar adalah gudangnya para kader, jadi kita wakafkanlah yang terbaik. Jadi beliau sekarang baik dari kader partai, anggota partai, struktur partai udah enggak. Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah suratnya, nanti saya tag. Yang jelas ketika beliau dipilih itu langsung sudah posisinya tidak lagi menjadi kader partai atau pengurus partai. Gini, Partai Golkar itu kan partai yang inklusif. Partai Golkar itu milik semua rakyat, dan karena itu setiap kader mempunyai hak yang sama. Kita selama ini kan bicara tentang gender, bicara tentang emansipasi, selalu menjadi tema-tema. Bahkan beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi memutuskan agar proporsional 30% perempuan harus menduduki jabatan-jabatan di alat kelengkapan dewan. Bagi Golkar itu sesuatu yang baik, dan kita tidak tanggung-tanggung menempatkan bukan lagi pimpinan komisi, langsung pimpinan DPR, ya. Dan saya pikirkan perempuan laki-laki kan punya hak dong, masa laki-laki aja. Kali ini saya bela deh perempuan, ya. Oke, Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa selepas rapat paripurna menyatakan DPR RI memutuskan pengajuan Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi karena yang bersangkutan menyandang gelar profesor dan doktor bidang hukum. Selain itu, Adis Kadir dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni untuk menjalankan amanah sebagai Hakim MK, sebab sepanjang berkiprah di Senayan selalu menjadi anggota Komisi 3 DPR RI yang membidangi urusan hukum.